Terbongkar, diduga mobil Aep terekam kamera saat menghilangkan CCTV di lokasi kasus Vina, bikin shock. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Reaction kali ini kita masih fokus ke kasus pembunuhan Vina Cirebon, terutama dari bukti yang selama ini sebenarnya disembunyikan atau sudah hilang ya. Karena kunci utamanya itu dari kebanyakan saksi yang muncul dan banyak yang hilang ya, seperti Aep, Dede, kemana sekarang. Ya udah, fokus aja ke CCTV. Seperti apa komentar dari CCTV ini? Kita simak yuk. CCTV Rudiana taruh mana itu? Satu. Kedua, percakapan di ponselnya Vina itu harus diminta. HP-nya Vina itu harus dibawa dulu. Itu bisa dipulihkan semua. Ya, mending kamu nyuci, mending saya nyuci otak kalian itu supaya bersih, jernih berpikir. Kalau cucian begitu celup air bersih. Kalau kalian otaknya dicelupin apa saja, apalagi dicelup sama uang, tambah kotor. Ya, cucian mah digiling-giling juga selesai. Kalau kalian ya cuci apa? Ya, cuci mulut pakai uang, tambah butek, tahu? Nggak jalan otaknya. Tersumbatlah sudah kasus. Tuh, bener kan kata ibu dia juga apa? CCTV terutama sama handphonenya Vina sampai sekarang di mana? Apakah benar itu sudah dikembalikan ke kakaknya Marliana? Iya Marliana ya, kakaknya Vina itu. Dan CCTV ini sebenarnya di mana sekarang ya posisinya itu? Ada niatankah untuk dibuka CCTV-nya oleh Polda, lalu ke Polri kalau perlu gitu sih? Seberapa niat untuk membuka kasus Vina Cirebon ini sebenarnya dari pihak-pihak yang bersangkutan, baik dari pengadilan, kejaksaan, sampai ke kepolisian. Begitupun dengan saksi yang bermunculan saat ini. Apakah saksi yang sekarang itu membantu, malah nambah rumit juga, nambah masalah yang seperti Aib kemarin kan? Bukan kesaksian yang sebenarnya. Peggy Setiawan Kuli Bangunan jadi korban salah tangkap, mantan tersangka, dan yang bisa jadi 7 terpidana juga sedang diperjuangkan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk dibebaskan kalau memang 7 terpidana ini adalah korban salah tangkap juga seperti Peggy. Kita lanjutin reaksinya, oke? Peristiwanya terjadi di belakang tempat pencucian mobil. Itu di situ ada kebun kacang. Di kebun itu nggak ada bekas telapak kaki orang, yang 11 orang itu terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Nah dari situ bisa terlihat ya, apalagi kapal yang 3 ini saya katakan itu makin fiktif saya katakan. Untung Sudirman tidak menyebutkan 30 orang. Kalau menyebutkan 30 orang repot lagi itu nanti polisi nyari. Pertanyaan saya adalah, apakah ketika ponis dijatuhkan ada bukti mereka membunuh? Ada, Pak. Nggak ada. Tidak ada buktinya, hanya kesaksian Aep, Dede, dan RT Pasren dan Abdul Kahfi. Muhammad Abdul Kahfi. Alat bukti yang bentuk samurai nggak ada sidik jarinya. Itu dan perkara lain. Dan itu disebutnya bukan samurai, mandau. Kemudian batu tidak ada sidik jarinya. Kemudian balok nggak ada balok, yang ada bambu, nggak ada sidik jarinya. CCTV buka, nggak ada CCTV. Ini saya jelasin ya masalah Aep dan Dede ya. Yang pertama saya mendatangi warung tukang penjual nasi yang di depan tempat pencucian mobil, di mana Aep dan Dede bekerja. Kemudian saya bicara dengan yang punya warung. Yang punya warung menyampaikan bahwa jam 5 kami sudah tutup. Kami tidak jualan nasi, apalagi jualan rokok. Kemudian hampir seminggu yang lalu saya bertemu dengan pemilik warung Madura. Saya undang ke rumah, dia bicara dan membantah. Tidak ada peristiwa kejar-kejaran, tidak ada peristiwa pelemparan. Jarak antara gang depan SMP 11 dengan warung itu hampir 100 meter, jam setengah 10 malam. Dan bahkan dia memberikan ilustrasi, andai kata ada pelemparan, kan saya di situ lihat. Andai kata ada kejar-kejaran, kan saya di situ lihat. Dan kemudian apabila ada mayat dibawa atau korban dibawa dari flyover ke
belakang tempat pencucian mobil, dia harus lihat dan tidak melihat. Dan kalau manusia, kalau hakim sempurna, kalau jaksa sempurna, maka tidak akan ada peristiwa Sengkon dan Karta. Ya kan? Tidak akan ada. Makanya karena ruang hukumnya masih ada, dibuka oleh undang-undang namanya PK, maka kita menempuh cara itu. Dan karena ruang hukum juga dibuka bahwa kesaksian palsu itu adalah tindak pidana, maka kita menguji kesaksian itu melalui institusi Mabes Polri. Dan ini bentuk bahwa kami sangat percaya terhadap institusi Mabes Polri mampu menyelesaikan ini secara objektif. Sebelum ke siapa Sudirman, sudah jelas ya keterangan dari Kang Deddy Mulyadi ini mengarah ke peristiwa kejadian pada saat pembunuhan Vina. Dari kesaksiannya aja sebenarnya kurang kuat. Tapi kenapa yang paling penting CCTV atau minimal dari handphone Vina yang dimaksud tadi Ibu Widya itu harusnya bisa kan dipublis ke media gitu kan, supaya netizen juga tidak penasaran. Dan kita sama-sama ingin membantu kasus ini menemukan titik terang keadilan yang sebenar-benarnya. Jangan sampai terutama ya 7 terpidana yang di seumur hidup itu yang ternyata bukan pelakunya, kan miris dari kejahatan ini, padahal bisa jadi pelakunya sedang berkeliaran di luar sana. Yang tadi disebut 3 DPO juga bisa jadi mungkin 1 DPO sebenarnya siapa dia, di manakah. Kalau Peggy Peron aja mungkin Peggy-nya saja tanpa tadi ada nama tambahan Dani dan lain-lain. Ini sih sebenarnya kasusnya melebar kemana-mana, ditambah keterangan Sudirman yang katanya dia tuh kurang konsisten dari memberikan klarifikasinya gitu. Kita simak lagi informasi mengenai Sudirman dari salah satu pelaku yang itu juga nambah masalah di kasus Vina ini, yang menjadi penting ya agar kasus ini cepat selesai. Melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Padahal keterangan Sudirman itu adalah keterangan asal sebut, asal ucap, karena dipengaruhi oleh faktor kemampuan intelektual yang tidak memadai karena 17 tahun baru lulus SD, 4 tahun tidak naik kelas. Nah, kemudian Sudirman inilah yang dijadikan saksi mahkota oleh Polda Jabar untuk melakukan tindakan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang hari ini dikalahkan di pra-peradilan. Sehingga apakah Sudirman harus dipenjarakan? Oh, Sudirman sudah dipenjara. Yang harus kita pikirkan hari ini adalah bagaimana membebaskan 7 orang yang masih di dalam tahanan, termasuk di dalamnya Sudirman. Karena saya berkeyakinan meskipun sudah punya kekuatan hukum tetap, mereka itu tidak bersalah, tidak melakukan pembunuhan dan tidak melakukan pemerkosaan. Maka jalan yang terbaik adalah melakukan PK. Salah satu cara untuk membuktikan mereka itu tidak bersalah adalah dengan memproses pelaporan terhadap terduga melakukan tindak pidana kesaksian palsu di muka pengadilan, yaitu RT Pasren dan Abdul Kahfi. Termasuk selanjutnya adalah terduga melakukan kesaksian palsu, ya kan, di dalam berita acara yang diambil dalam sumpah, yaitu Aep dan Dede. Ya, semoga semuanya mengerti. Ini katanya dia gantiin posisi adiknya. Dari sini aja udah terlihat, yang penting ditangkap gitu kan untuk si penegak hukum. Karena kalau memang dia pelakunya, kenapa harus kakaknya yang ditangkap? Kan kasihan begini kan? Ini kasihan, dua-dua tidak bersalah, mungkin ya. Apalagi dipukulin, yang tadinya nggak tatoan jadi tatoan, babak belur begitu, nggak ada prosedur yang benar itu dari penyidik. Kalau orang dipukulin begitu nggak benar itu, Pak. Jadi ayo kita kawal 7 tersangka ini, siapa tahu mereka bukan tersangka sebenarnya. Penjelasan Bapak ini benar, harusnya bukan hanya Polri tetapi kejaksaan, hakim-hakim yang menentukan pada saat itulah yang juga bertanggung jawab. Memang kalau kita pikir dari beberapa sisi, kenapa cuma Polri yang kita kejar? Hakimnya dan lain sebagainya yang terlibat bagaimana? Seperti itu guys, pendapat dari mulai Ibu Widya, Kang Deddy Mulyadi, lalu komentar perwakilan aspirasi dari Kak Zanzabella, ditambah yang lebih mengerti tentang
keadilan, mengambil keputusan seperti apa. Kalau memang tidak bersalah, kan ini sangat tidak adil dengan dihukum seumur hidup untuk tujuh terpidana itu ya. Dan semoga kalau CCTV ini saja bisa dibongkar dan diungkap, bisa jadi 7 terpidana ini bukan pelakunya. Siapa sebenarnya pelaku dari yang membunuh dan memperkosa Vina Cirebon? Apakah ada juga isu Eki? Itu benar nggak itu Eki yang anaknya Ibtu Rudiana juga jadi korban, meninggal juga di tempat seperti itu guys? Tolong tanggapannya di komentar, diisi komentarnya. Terima kasih yang sudah menonton channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.